Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan implementasi analisis SWOT pada bisnis UMKM Cimol Bojot AA. Perkenalkan, nama saya Nover Mayu Tambulut. Saya Farhan Firmansyah. Saya Abdullah Susah Degemi. Saya Muhammad Milang. Selanjutnya ada sejarah singkat Cimol Bojot AA berasal dari Jawa Barat, khususnya dari daerah Bandung dan sekitarnya. Kata Cimol sendiri merupakan singkatan dari aci digumol, yaitu jajanan yang terbuat dari tepung tapioka yaitu aci yang dibentuk bulat-bulat kecil lalu digoreng. Cimol Bojot AA mulai dikenal luas sekitar awal tahun 2010, sekitar jajanan kaki 5 yang menawarkan cita rasa gurih dengan bumbu khas racikan AA. Ciri khasnya adalah tekstur cimol yang kopong, kenyal, serta penggunaan bumbu bojot yang sederhana namun kuat rasanya. Ini ada list menunya, foto gerainya, foto produknya. Yang berikut ada analisis SWOT. Yang pertama, strength, yaitu kekuatan. Itu ada rasa cimol khas dan konsisten sehingga mudah dikenali konsumen. Yang kedua, harga terjangkau untuk semua kalangan. Yang ketiga, proses produksi sederhana dan cepat. Yang terakhir, variasi bumbu cukup beragam, terutama bumbu bojot khas. Yang berikut ada weakness, yaitu kelemahan. Yang pertama ada promosi digital masih minim. Yang kedua, produk mudah ditiru oleh pesaing. Yang ketiga, daya tahan produk rendah atau tidak tahan lama. Yang terakhir, ketergantungan pada bahan baku tertentu seperti tepung tapioka dan minyak. Yang berikut ada faktor eksternal, yaitu ada opportunities, yaitu peluang. Minat masyarakat terhadap jajanan street food sangat tinggi. Yang kedua, media sosial efektif untuk promosi dengan biaya rendah. Yang ketiga, tren jajanan pedas masih diminati pasar. Yang terakhir, peluang pengembangan reseller atau kemitraan usaha. Yang terakhir ada trends, yaitu ancaman. Yang pertama, banyak pesaing dengan produksi sejenis. Yang kedua, kenaikan harga bahan baku. Yang ketiga, perubahan selera konsumen yang cepat. Yang terakhir, persaingan harga yang semakin ketat. Yang berikut untuk IFAS-nya, kekuatan. Yang pertama, rasa cita khas yang koefisien dengan bobot 0,15, rating 4 dengan menghasilkan skor 0,6. Yang kedua, harga terjangkau dengan bobot 0,12, rating 3 dengan menghasilkan skor 0,36. Yang ketiga, produksi cepat dan sederhana dengan bobot 0,1, rating 3 dengan menghasilkan skor 0,3. Yang keempat, varian bumbu beragam dengan bobot 0,08 dengan rating 3 menghasilkan skor 0,24. Untuk kelemahannya, promosi digital minim dengan bobot 0,15, rating 2 dengan menghasilkan skor 0,3. Yang berikut, produk mudah ditiru dengan bobot 0,14, rating 2 dan menghasilkan skor 0,28. Yang berikut, daya tahan produk rendah dengan bobot 0,13, rating 2 dan menghasilkan skor 0,26. Yang berikut, menghitung bahan baku dengan bobot 0,13 dengan rating 2 dan menghasilkan skor 0,26 dengan total semuanya 2,6. Yang berikutnya EVAS. Untuk peluangnya, minat tinggi street food dengan bobot 0,15, ratingnya 4, skor 0,6. Yang berikut, media sosial efektif dengan bobot 0,13 dengan rating 3 dengan skor 0,39. Yang ketiga, dengan bobot 0,12, rating 3 yang menghasilkan skor 0,36. Peluang dengan bobot 0,1, rating 3 dan menghasilkan skor 0,3. Yang untuk ancamannya, banyak pesaing sejenis dengan bobot 0,18, rating 2 dengan menghasilkan skor 0,36. Kenaikan harga bahan baku dengan bobot 0,14, rating 2 dan menghasilkan skor 0,28.
Yang berikutnya pertumbuhan secara konsumen dengan bobot 0,1, rating 2, menghasilkan skor 0,2. Yang terakhir persaingan harga ketat dengan bobot 0,08 dengan rating 2 dan menghasilkan skor 0,16 dengan total semuanya 2,65. Selanjutnya ada matrix SWOT, yaitu strategi SO Strengths to Opportunity. SO1 mempertahankan cita rasa khas Cimol Bojot untuk menarik tingginya minat konsumen terhadap jajanan street food. Terus SO2 mengembangkan varian bumbu level pedas untuk mengikuti tren jajanan pedas yang sedang diminati. Selanjutnya ada strategi WO Weakness to Opportunity. WO satunya meningkatkan promosi digital melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Lalu WO2-nya mengurangi kelemahan produk mudah ditiru dengan membangun sistem kemitraan atau reseller yang menggunakan merek Cimol Bojot AA. Selanjutnya ada strategi Strengths to Treat. ST1-nya menghadapi banyaknya pesaing dengan menjaga kualitas rasa dan tekstur cimol yang konsisten sebagai pembeda utama. ST2-nya mempertahankan harga terjangkau untuk bersaing di tengah persaingan harga yang ketat. Nah, selanjutnya ada strategi WT atau Weakness to Treat. WT1-nya itu mengurangi dampak kenaikan harga bahan baku dengan mencari pemasok alternatif atau membeli bahan dalam jumlah besar. WT2-nya menyesuaikan ukuran porsi dan sistem produksi agar produk selalu segar sesuai perubahan selera konsumen. Selanjutnya ada strategi perusahaan. Yang pertama itu ada product development, menambah varian rasa baru, ekstra pedas, barbecue, sama seaweed. Lalu mengembangkan kemasan menarik untuk take away dan delivery. Yang kedua ada market development, memperluas pasar melalui penjualan online lewat GoFood atau GrabFood. Lalu aktif promosi melalui media sosial dan influencer lokal. Yang ketiga ada backward integration, mengurangi ketergantungan pemasok dengan mengolah adonan cimol sendiri dalam skala lebih besar. Menjalin kerjasama langsung dengan distributor tepung tapioka dan minyak goreng. Yang terakhir itu partnership strategi, membuka peluang reseller atau franchise kecil untuk memperluas jangkauan pasar. Selanjutnya ada menjaga standar rasa dan kualitas melalui SOP produksi. Untuk kelompok 11, silakan bertanya. Semua ini kan udah banyak tuh yang mirip pasaran. Nah, apa sih yang benar-benar jadi pembeda utama Cimol Bojot AA ini selain dari rasa dan harga? Izin menjawab. Selain rasa dan harga, pembedaan utama Cimol Bojot AA terletak pada ciri khas dan konsistensinya. Mulai dari nama yang mudah diingat, tekstur cimol yang khas, hingga cara penyajian dan pelayanan yang konsisten. Hal inilah yang membuat pembeli merasa berbeda dan ingin membeli kembali, bukan cuma sekedar karena rasa atau harga. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.